Baik, shalom anak-anak SMP yang sangat luar biasa. Kembali bertemu lagi dengan Mister. Hari ini kita akan belajar IPA dan hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Buka di halaman 58 dan kita lihat halaman 57 sebenarnya, tapi tidak ada halamannya di situ, dan kita langsung ke halaman 58. Itu akan kita bahas tentang suhu dan kalor. Baik anak-anak, hari ini kita akan bahas tentang suhu dan perubahannya. Kita akan bahas tentang Mister akan jelaskan tentang suhu dan perubahannya, dan kita masuk ke bagian A. Nah, di atas di atas itu ada ada contoh di eksplorasi, itu ada contoh, nanti anak-anak bisa lihat sendiri contoh-contoh, ada 2 contoh di situ, dan silahkan anak-anak lihat sendiri di situ. Tetapi Mister mau jelaskan tentang suhu dan perubahannya. Baik anak-anak, suhu termasuk salah satu jenis besaran pokok yang nilainya dalam satuan Kelvin ya. Jadi suhu adalah suatu besaran pokok yang nilainya itu dinyatakan dalam suatu Kelvin. Nah, anak-anak, bagaimana kita cara mengetahui suhu benda? Jadi, bagaimana cara supaya kita mengetahui suhu suatu benda? Nah, cara kita mengukur suhu suatu benda adalah dengan menggunakan termometer. Jadi anak-anak, cara kita mengukur suhu suatu benda adalah kita menggunakan termometer. Jadi anak-anak, kita menggunakan termometer. Baik, maklum kita sekolah kita baru pertama awal untuk dibuka, jadi mungkin kita belum punya alat-alat untuk kita bisa melihat. Tapi anak-anak bisa lihat di YouTube atau di gambar-gambar tentang bagaimana kita menggunakan suhu suatu benda, yaitu dengan menggunakan termometer. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa jenis termometer. Di sini ada beberapa jenis termometer, yang antara lain adalah termometer raksa, alkohol, dan logam. Jadi ada 3 jenis termometer. Yang pertama itu termometer raksa, alkohol, dan logam. Nah, termometer logam terbuat dari logam. Jadi termometer logam itu terbuat dari logam. Itu menunjukkan skala logam tersebut ketika dia panas dan memuai. Jadi termometer logam dia itu mengukur suhu atau skala logam yang tersebut yang dipanaskan atau sedang memuai. Nah, sedangkan termometer raksa adalah alkohol. Jadi termometer raksa adalah alkohol yang merupakan termometer cair yang terbuat dari pipa, dan itu di dalamnya terisi zat cair yang memuai sehingga menerima panas atau kalor. Yaitu ada beberapa jenis termometer, yaitu termometer raksa, alkohol, dan logam. Nah, anak-anak, pada termometer terdapat suatu ukuran skala ya, menunjukkan tingkat suhu. Jadi pada termometer itu ada beberapa skala ya, ada menunjukkan beberapa skala. Yang pertama itu menunjukkan skala Kelvin, Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Jadi itu termasuk beberapa termometer yang menunjukkan skala atau tingkat suhu. Jadi itu termasuk dalam menggunakan skala Kelvin, Celsius, dan Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk ke bagian 2, suhu atau perubahan akibat suhu. Nah, kita akan lihat perubahan akibat suhu ya. Nah, perubahan suhu pada suatu benda dapat menyebabkan perubahan bentuk volume. Jadi anak-anak, perubahan pada suatu benda akan menyebabkan perubahan pada suatu bentuk volume benda. Jadi ketika suhu pada suatu benda itu menyebabkan perubahan bentuk pada suatu bentuk volume pada suatu benda. Nah, perubahan akibat suhu ini dikenal dengan peristiwa pemuaian atau penyusutan benda. Jadi peristiwa itu akan dinamakan dengan penyusutan atau pemuaian suatu benda. Jadi perubahan suhu itu diakibatkan menyebabkan perubahan bentuk dan volume suatu benda. Nah, itu akan peristiwa itu akan benda itu akan mengalami pemuaian atau penyusutan. Nah, anak-anak, kita lihat di bagian A.
pemuaian zat padat. Jadi kita lihat pada di situ ada pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat meliputi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Jadi di situ pemuaian zat padat meliputi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Nah, alat untuk mengukur besar pemuaian pada zat padat yaitu Muhlenberg. Nah, jadi anak-anak, alat yang digunakan untuk mengukur pemuaian zat benda adalah Muhlenberg. Nah, anak-anak, Muhlenberg ini anak-anak mungkin belum tahu. Jadi Muhlenberg ini adalah seorang ilmuwan yang menemukan alat untuk digunakan untuk mengukur atau menyelidiki pemuaian suatu benda. Jadi sehingga disebut dengan Muhlenberg. Nah, Muhlenberg ini merupakan seorang ilmuwan yang menemukan ilmu untuk menyelidiki bagaimana kita menyelidiki pemuaian zat padat atau suatu benda padat. Jadi itu yang dinamakan dengan Muhlenberg. Jadi ingat baik-baik anak-anak, Muhlenberg adalah salah satu tokoh ilmuwan yang dia meneliti atau meneliti pemuaian benda padat atau zat padat, sehingga dia pakai namanya ya dengan cara padat, itu dengan cara atau nama yaitu Muhlenberg. Baik, anak-anak, kita akan masuk ke bagian B, pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair itu meliputi muai volume. Jadi pemuaian zat cair itu akan meliputi muai volume. Nah, besarnya volume zat cair yang dapat diukur dengan cara yang dinamakan labu Didi. Nah, anak-anak, labu Didi adalah salah satu alat yang digunakan untuk menyimpan larutan, dan itu digunakan untuk memanaskan larutan. Jadi labu Didi adalah alat berbentuk botol kaca. Itu berbentuk seperti botol kaca. Nah, di dalam isinya itu akan terdapat larutan yang dipanaskan, dan kemudian itu untuk menyimpan larutan. Nah, jadi anak-anak, itu adalah labu Didi. Labu Didi adalah satu alat yang digunakan untuk menyimpan atau memanaskan larutan. Jadi anak-anak, ada beberapa gambar di Google, bisa anak-anak lihat tentang labu Didi. Labu Didi adalah suatu benda, dia berbentuk seperti gelas kaca tapi ukurannya besar. Nah, itu digunakan untuk memanaskan larutan atau untuk menyimpan larutan. Itu dinamakan dengan labu Didi. Nah, anak-anak di sini itu dinamakan dengan pemuaian zat cair. Nah, bagian C-nya itu tentang pemuaian zat gas. Nah, pemuaian zat gas meliputi muai volume, seperti yang di atas juga. Pemuaian zat cair dengan zat gas hampir sama pemuaiannya, yaitu mereka meliputi muai volume. Nah, muai gas diamati pada balon yang diisi oleh gas. Jika balon diletakkan di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan akan melepuh. Jadi pemuaian zat meliputi volume. Nah, muai gas dapat diamati pada balon. Coba anak-anak, kita isi angin atau gas di balon, kemudian kita taruh di matahari. Nah, kalau matahari semakin siang semakin panas, dan balon itu akan di bawah sinar matahari, itu lama kelamaan akan meletus dan akan meletus, dan gas itu akan keluar. Jadi itu pemuaian zat gas meliputi muai volumenya. Jadi itu dapat diamati pada balon ketika kita isi gas atau angin. Ketika kita letakkan di bawah sinar matahari, semakin panas balon itu atau semakin panas matahari, balon itu akan meletus sendiri. Nah, baik anak, itu adalah suhu dan perubahannya. Jadi anak-anak, beberapa suhu dan perubahannya kita sudah pelajari tentang pemuaian zat padat dan tentang pemuaian zat cair dan pemuaian zat gas. Baik anak-anak, itu saja dulu biar anak-anak bisa mengerti dan anak-anak bisa memahami tentang suhu dan perubahannya. Jadi anak-anak, tugasnya dia ada di halaman 59. Jadi tugasnya ada di halaman 59. Kerjakan nomor 1, pahami dan jawab. Jadi anak-anak lihat di halaman 59. Jadi sini lihat kedua gambar tersebut.
Kemudian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 di bagian pahami dan jawab. Jadi anak-anak kerjakan di bagian pahami dan jawab. Kemudian kerjakan soalnya di buku tulis IPA. Di buku tulis IPA. Jadi itu tugas untuk minggu ini. Di halaman 59 pahami dan jawab, dilihat gambar kedua termometer tersebut antara termometer A dan termometer B. Silahkan jawab kelima pertanyaan yang ada di situ, dipahami dan jawab. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini dulu. Anak-anak tidak mengerti dan tidak memahami, silahkan japri ke Mister. Mister akan menjelaskan sesuai dengan pertanyaan anak-anak. Baik, terima kasih anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Dan terima kasih untuk semua, semangat untuk belajar, semangat untuk kerjakan tugas. Anak-anak pasti bisa, yakin dan percaya bahwa anak-anak pasti bisa. Suatu saat anak-anak akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Baik, kerjakan tugas dengan baik. Dan anak-anak, minggu depan kita akan sambung di halaman 61 tentang kalor dan perpindahannya. Jadi minggu depan baru kita akan sambung dengan kalor dan perpindahannya. Itu kita akan bahas di minggu yang akan datang. Baik, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas dengan baik, dan tetaplah menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.